Kalau ngeliat kayak tadi kayaknya Fredrin bisa sih kalau mau diambil pertama ya. Bruno ternyata yang masih di ban ya, ini ban yang dilakukan oleh Gig masih dengan seputar Bruno. Ini jadi banyak nih yang terlepas ya kan. Yeah. Jadi Novaria kah? Alter Ego ada. soalnya 2 kali ban ke arah Novaria loh. Yap. Dan seharusnya ini bisa jadi nutup juga buat Novaria sekarang. Karena jangan sampai Aboy mendapatkan Novaria. Tapi kalau mau di kontes ada Mino Fredrin kalau mau dilawan Novaria. Iya. Ada Siapa tahu ya. Minotaur, Fredrin atau mau Arlot lagi juga boleh. Dexter. Dan ternyata It's Cloud-nya, Oh. respect. Respect gak ada Cloudera sekarang. Ya, You should. dan sekarang dengan adanya first pick ke arah Fredrin. Lagi. Ya gak mahal nih Fredrin sekarang. Iya. Bagus tau. Di first pick terus dan Tank sejauh jungle, ini yang pegang Fredrin win kan? Lagi win betul. Dia punya Brave Assault-nya itu loh, dashnya dia yang buat dia selalu bisa selamat kalau kenapa-kenapa. Iya, terus dia semakin disakiti semakin akan bisa menyakiti. Menyakiti balik ya. Menyakiti sampai sehat juga dia. Kan nambah HP. Bener. Jadi Apalagi kan area of effect dari pressure rate-nya kan gede kan. Gede ya. Oke, ternyata kali ini Arlot dan Novaria. Novarianya akan jatuh ke tangan dari Cry. Oke. Red juga adalah user Novaria. Sedangkan Arlotnya masih flex. Bisa jadi nih bakal jatuh ke tangan Rasi. Karena tadi untuk Arlot yang dipakai oleh Pai juga gak bisa berkembang sama sekali. Oke. Terlalu gak punya escape juga lah dibilang. Tapi 2 kali tadi kita melihat bagaimana look dengan X-board-nya ya. Oke. Ini bisa aja sebenarnya digunakan kembali X-board-nya. Atau mau ngambil hero yang bisa langsung lompat ke arah backline. Kayak Yuzong. Iya, Atau tapi mau lapu-lapu. Ruby-nya juga masih ada sekarang. Bener, Ruby juga masih terbuka. Dan Kari juga masih terbuka. Tapi Waduh. Minotaur Vexana. Kok kelihatannya strong ya? Serem ya. 3 pick awal Gig. Ini kelihatan mereka kuat banget dan ready untuk tim fight di Turtle. Oke. Dari efek heal Novaria yang akan bisa. Efek heal lagi. Efek damage. Dari Astral Sphere Novaria. Bisa di heal. Motivation Iya. roll. Itu dia. Diberikan motivasi untuk rekan-rekan yang lain. Ayo bisa yuk gitu Bisa kan. yuk. Bisa yuk, ayo. Bertahanlah. Benar-benar. Dan itu PR-nya Pok dari Novaria kalau ketemu healer tuh gak bakal jadi terlihat maksimal sebenarnya Iya, ya. ngeselin ya. Ngeselin. Dan Karinya ternyata diambil duluan sama Alter Ego. Jangan Dan sampai sekal- di ban. Ini Goten akan dipersempit lagi nih ya. Tuh habis dong ini berarti habis ini. Iya. Karena Brody dibuang. Bisa Beatrix Beatrix. sebetulnya masih not a bad option sih kalau menurut aku Beatrix. bisa ya, bisa dipakai ya. Karena kombinasi juga kan ada Mino. Yap. Bisa di open. Tapi Pak Kito dulu. Oke, Pakitonya sudah ditutup. Mereka mencoba untuk mempersempit adanya hero pool dari Luke. Tapi sudah kita lihat bagaimana 2 kali Luke menggunakan X-Borg dan bisa aja X-Borgnya di deny pick dengan udah ban ke arah Pakito. Iya. Oke. Ya kan ini hero-hero yang biasa dibilang jalan kaki di depan semua kan. Itu bisa dipegangin seperti apa yang terjadi di game yang kedua. Atau bahkan Benedetta kalau mereka mau. Light me Dan up. X-Borgnya di ban. Xbox-nya di ban. Ketahuan ya. Oke. No Xbox, ada Terry lah, santai dulu nih. Oke. Kalau Arlotnya di flex. Kalau Arlotnya di flex betul. Ya, tapi kan bisa balik lagi menuju ke game yang pertama tadi kan, lapu-lapu untuk nabrakin Vexananya juga masih oke-oke aja gitu. Bisa. Cuman ya kendalanya itu 2 badan nih. Iya. Fredrin Mino loh, gak kurang gede apa loh. Gede loh itu. Suruh mereka adu-aduan. Gede lawannya di kanan ini masih belum kelihatan gede enggak. Belum, tapi mungkin Grok bisa jadi opsi bagus sih kalau menurut aku. Oh cici. Ya, ininya di ban. Dan Selena, oke. Oke. Kita tahu bagaimana Alter Ego pernah menang dengan adanya kombinasi Selena Novaria. Iya. Combo ini map hack ya. Mau bebek. Combo buka Terang, sama terang terang. benderang di mana-mana. Orang tim lain tuh jadinya paranoid aja gitu ya. Kalau emang ngelihat Alter Ego udah ngambil Nova, udah. Udah ban aja satunya pasangannya ya. Iya, Selena pasti di ban. Tapi ya, kalau memang dari Arlotnya ini akan berada di XP, ini Grok juga bukan pilihan yang buruk menurut aku. Ya karena Grok bisa naik clear cepet. Ya. Dia dengan Novaria bisa clear cepet, bisa buka robot buat ngamanin lah, ngeliat positioning dari Minotaur ada di mana. Ya. Dan ternyata Baxia terlebih dahulu, jungler yang akan dibuka, mempertahankan fleksibilitas dari Arlotnya. Ya. Jadi disimpan ya sampai yang terakhir buat Arlot ini. Oke. Dan ya Goldland yang terbuka, Bruno udah nggak ada, Cloud udah nggak ada, Kari diambil, Brody kah? Brody ada, Ixia kalau mau.
Nixia juga enak banget, ini depan-depannya udah Tebel strong ya, banget tebel. kan. Nathan mungkin. Oke. Dan juga jangan lupakan XP-nya nih. XP untuk bisa jalanin lane jauh masih ada Benedetta. Kalau betul. misalkan emang mau main team fight lagi, masih ada Yuzong. Terizla juga masih oke. Terizla bukan bad option ya, karena lawannya Baxia. Ya, Karena penalty zone Baxia-nya susah buat bisa keluar dari sana. yap. Tapi PR-nya untuk bisa mengunci keberadaan lini belakangnya sih, tapi ya ternyata lapu-lapu. Dan Brody yang akan diamankan. Ya, memang Brody takes time lah buat bisa tumbangin Baxia. Ya. Tapi Brody punya early power buat bisa menang dari Kari. Aha. 50-50 sebenarnya, tapi dia menang range. Oke. Tapi kayaknya untuk saat ini Arlotnya bakal bergerak ke arah Romer ya. Kalau Kayaknya nih, geser bisa lagi nih. Terizla gitu. Ya Terizla, Oh, mau siapa Yuzong. ya atau ya masih dua opsi itu masih cukup oke. Atau ya kalau misalkan memang ini jatuh ke tangan Pai lagi Arlotnya, ya tadi drop buat bisa counter initiate. Itu cukup oke loh. Ruby? Ruby ya, ada Ruby chain masih sisi. terlepas Iya. juga. Buat Rasi ya. Yap, banyak lah opsinya ya yang Terizla. digunakan Terizla ternyata. Oke. Terizla Baxia, oke. Tapi tadi di sini concern kita adalah itu bisa lompat semuanya. Brave Fighter bakal bisa menghindari penalty zone. Fredrin juga bisa nge-dash out nantinya dengan Brave Assault dia. Oke. Jadi bahaya banget buat Terizla. Dan bahkan Minotaur bisa merespon dengan Minion Fury. Ini Geek Farm Unity nggak bisa habis tenaganya ya. Loncat terus. Oke, dan untuk early to mid game potential hampir sama lah untuk keduanya karena mereka punya setup yang mirip-mirip. Tapi untuk kemenangan kecilnya jelas dipegang oleh Geek karena mereka punya Eternal Guard. Tapi untuk late game potential berkat kehadiran dari Kari. 3 hero barang di depan ini bisa saja langsung dengan cepat di meltdown oleh Kari ini. Oke. Dan kita akan lihat apakah kali ini akan bisa dapetin positioning yang enak. Yap, Karena balik lagi kan range-nya nggak terlalu jauh. betul. Range pendek ini masalahnya buat Kari. Iya. Ya, tapi bagusnya dia karena build-nya sekarang tank, dia Yap. bisa nerima damage lumayan buat sustain di lane. Oke. Ini match point dan sebagai juga game yang terakhir di hari ini. Yap, game yang ketiga. Penentuan sepertinya ya. Akan jatuh ke tangan siapa? Akankah menjadi milik dari Geek atau menjadi milik dari Alter Ego? Jadi sekali lagi terakhir di hari ini. MPL Arena, mana suaranya? Oh. Masih tetap semangat ya walaupun ini sudah menginjak jam 11 ya sekarang ya. Setengah 12 nih. Tapi ya kalau kita lihat bagaimana Aboy sekarang mencoba untuk bermain cukup agresif dengan adanya Baloiski di sana. Combo, Despair Storm. Dan juga dari Curse Blast ya Om. Ini ganggu banget. Ya, blastnya sih yang lebih Waduh, bisa cepet ya buat clearnya. Tapi Retribution dipakai juga letas. main vengeance itu Rasi itu. Tabrak aja Main dulu. maju aja udah. Nge-dash dulu ah. Oke, dan kalau emblem setnya sudah terbuka sekarang. Penasaran dengan Aboy dengan emblem match. Masih tetap sama membawakan Impure Reds tapi Assassin untuk Krite. Jadi dia akan memainkan untuk penetration dan membawa Rapture juga. Jadi ada extra penetration yang bisa diciptakan. Oke, sejauh ini masih cukup bermain aman juga sedangkan Baloiski sedang melakukan adanya sedikit babysit ke arah lane dari Cadera. Ya, benar dengan serem ya. Talent dari Cadera sendiri itu mainnya Assassin, penetration, ada Master Assassin juga. Rapture. Rapture kan ada kan. Dan Rasi Sudah lengkap. barusan ada satu flicker yang udah dia buang. Karena mungkin butuh banget damage lebih buat bisa nge-meltdown pemain-pemain frontlinernya ya. Ya, apalagi Kari tank juga sih lawannya tadi Iya. yang di bawah sana. Emblemnya kan Festival of Blood dengan emblem fighter. So ya Karinya masih dengan satu warrior boots untuk merespon dengan emblem assassin dan ada Fierce Hammer ternyata yang sudah dibeli oleh Cak Dera. Oke, Fury Hammer dan juga satu defensif ya armor yang dia buat juga. Sedangkan Turtle sekarang sudah muncul di arah top lane 3 versus 3 dan sekarang nggak kalah jumlah nih painya. Mereka tidak mau tertipu lagi. Udah parkir duluan loh tadi sebelah belakang. Dan sekarang Tas sudah mulai coba untuk maju tapi Luke dari arah belakang. Oke, tasnya pergi lagi ke tempat yang lain. Sementara itu Rasi udah mulai melakukan sebuah inisiasi dan juga penalti zone masuk ke dalam area pertempuran di mana turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Tasnya masih berusaha bisa kabur tersebut. First blood-nya pun mencari dan double kill. Berhasil didapatkan pula tapi turtle-nya didapatkan pula oleh Geek. 3 player dari Geek hilang untuk kali ini triple kill. What? Dibalaskan secara instan oleh Pai. Iya, itu dia. Turtle ditukar dengan triple kill dari Terizla yang sedang mood-moodnya kayaknya nih sekarang ya. Kayaknya aku semangat pakai Terizla karena memang efek dari Execution Strike
ini bisa ke area juga kan. Dan besar memang. Untuk damage yang kita lihat disumbangkan oleh Pai 301. Ada asisnya juga di sana. Iya. Dan juga triple kill-nya itu loh, dia misahin fight-nya, dia juga nyumbangin damage. Dan terlihat kali ini setup Turtle walaupun memang di situ udah ada Pai yang hadir. Tapi Hazelnya masih cukup free karena tasnya juga tadi udah mulai digerus kan HP-nya. Betul, tapi ya pertukarannya 1 turtle ditukar 3. 4 total 4 ya. 4 total ya. Ini untung banget, untung besar buat Alter Ego. Oke. Sementara sekarang Cak Dera di bagian bawah bersama dengan Baloyski cukup santuy dulu ya. Menghadapi Nino yang emang sendirian untuk beberapa saat. Sementara itu Rasinya udah mulai hadir, ada tas pula di belakang. Siap dengan abang-abangan yang langsung dibawa nih ya. Rame ya. Ini sekarang adunya rame-ramean nih. Rame-ramean Dan ya. cepet-cepetan mobilitas berarti. Banyak kuantitas juga ya, oke. Di bawah aman, tapi dari goldnya ini gak cukup aman buat Lux. Karena dia udah mulai tertinggal. Waduh, sendirian tuh Rasinya. Apa kabar sesaat lagi dari Rasi? Hilang dengan sangat-sangat cepat. Itu dia ya, taktik dari Geek Farm sendiri. Apa yang hening, tapi tiba-tiba jadi rame tadi ya. Ada 4 yang langsung di setup oleh Geek juga. Yap, dan Cadera ternyata damage-nya cukup ya dengan adanya set talent emblem yang cukup jahat juga. Jadi ya Rasi bisa ditumbangkan dengan cukup cepat. Kali ini Nino harus berhati-hati, tapi Hazel ada di lini paling depan. Oke, udah ada Vengeance. Langsung aja Final Slash-nya masih menghadang. Dan juga membuat Hazel tidak bisa pulang. Walaupun untuk sekarang mereka kekurangan player dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemain dari Alter Ego. Karena ada 1, 2, 3, 4 player sudah pakai. Turtle-nya akan menjadi milik siapa? Tidak ada poin retribution, harusnya menjadi milik Alter Ego. Dan benar saja, Taz enak banget. Yap, tanpa kontes ya lanjut. bahkan ya. Tapi kayaknya bakal ditabrak lagi. Oke, mau dilanjutin kah Rasi? Tidak. Dan ini perbedaan dari Alter Ego yang cukup berbeda. Bagaimana mereka nggak maksa. Yap. Mereka nggak nabrak, nggak agresif itu loh. Mereka cukup disiplin. Ya, karena kalau tadi mereka misalnya ya overextend, mereka bakal bisa dipanis di dalam area turret. Yap. Milik Geek Fam sendiri. Dan ya keunggulan gold juga dari Turtle-nya yang akhirnya saling berbagi ya satu sama juga Nino. Ini dengan Kari yang dimainkan dengan Emblem Fighter, Festival of Blood. Terus membawakan Brave Smite, tadi ada Firmness juga semuanya merah. Tapi item build-nya dia langsung ke Corrosion untuk first item. Gak ada Thunderbolt. Yap, dia butuh damage lah ya untuk bisa melumat Hazel, Balo yang ada di depan ya kan. Apalagi nanti ada summon unit dari Eternal Guard-nya. Dan sekarang 2.800 gold yang dipegang oleh Alter Ego menjadi modal mereka untuk bisa melakukan kembali agresivitas dan Baloy akan ditabrak. Oke, sendirian aja Baloyski. Mau gak mau minuman Fury dikeluarkan pula. Baloy akankah masih bisa selamat, tapi sejauh ini Baloynya selamat, malah Rasi yang menjadi korban. Yap, karena Wow. ada Cadera yang langsung bisa melakukan backupan ya. Plus juga Aboy dengan 1 buah Eternal Guard memberikan efek knock up Rasi yang justru nggak bisa pulang dengan selamat. Ya betul, itu instant banget memang dengan part memory dan itemnya. Melvic Roar ternyata ini buat si Cak Dera ya. Jadi dengan item yang memang sudah cukup cepat, dengan 1 item ini seharusnya dari Cak Dera juga dia udah bisa join team fight. Dia udah bisa ikut kemana-mana, Baloyski mungkin untuk di lini depannya. Dan lihat bagaimana untuk top turretnya langsung diambil oleh Geek Fam. Hunter Strike untuk Lux. Yap, Rudy butuh damage banget ya kayaknya biar punya nantinya follow up lagi kalau misalkan nabrak ke lini belakang. Dan dia juga masih cukup butuh untuk durability-nya. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Turtle yang ketiga akan segera muncul. Tadi udah sharing juga Turtle-nya 1 untuk 1. Dan kali ini nggak akan dibiarkan oleh Alter Ego nih karena mereka udah mulai maju duluan. Yap, sementara itu sekarang Golden Staff udah ada di dalam tubuh dari Nino. Turtle dan penalty zone-nya tadi udah connect ke arah Cadera, tapi Cadera masih berhasil kabur lagi, masih berhasil untuk mempertahankan dirinya. Yap, tadi ada Final Slash juga yang ternyata nggak membantu untuk bisa menumbangkan Cadera, tapi sekarang Oke, pertempurannya kembali terjadi. Tasnya ada minuman Fury langsung dikeluarkan begitu saja. Dan ternyata Cadera yang berhasil mendapat lagi karena Turtle tersebut tidak ada yang bisa melakukan pain retribution-nya. Karena untuk sekarang mereka semua masih bertarung di dalam area dari River itu sendiri. Bahkan ada beberapa pemain dari King itu yang memiliki sedikit ada HP-nya. Rasi menjadi korban kembali. Tonepan memori dikeluarkan dan sekarang benar-benar tidak ada yang tumbang dari Kick. yap, itu tadi Final Slash yang connect ke banyak dari targetnya ya. Betul, Tapi memang betul. nggak ada follow up damage yang cukup. Benar, gak ada yang bisa nyambung tadi ya untuk sisi yang sudah dimainkan oleh Rasi juga. Dan Geek Fam pelan-perlahan mereka sudah mulai mendekat untuk progres dari mendapatkan golnya Aboy kali dengan Vexana dia.
efek crowd control Vexana lagi-lagi nih selalu nih knock up ke atas lah, Eternal Guard-nya masih ada Blast plus Terrify-nya yang gak nyaman sama sekali pada akhirnya untuk Pai kalau memang dia mencoba untuk dekat karena sekali saya kena Death Grasp-nya dia bisa Terrify bingung mau ngapain. Dan kayaknya nih dari Alter Ego, wah Nino Buset, sakit banget. butuh banget sinergi ya karena di saat inisiasi dari Rasi ataupun Pai, Krite ini cuman bisa poke damage dan Nino Lagi dan lagi. Game yang kedua, episode selanjutnya, tapi penalty zone. Mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan juga pergerakan dilakukan. Ada final slash yang terkenal lagi karena beberapa player untuk sejauh ini Pai-nya masih berhasil selamat. Tidak yang tumbang, tapi ternyata dua player dimiliki oleh Kick. Hancur lebernya tersebut. Yap, terlalu dalam nampaknya ya. Dari Geek Fam untuk bermain ke area teritori dari Alter Ego sehingga terpunish sudah. Dan kita sudah bisa melihat juga bagaimana Nino sekarang udah punya damage pelan-pelan nih. Ya dan tadi gak ada part yang kedua ya ternyata ya. Karena Gak ada. dibalaskan langsung ya. oleh Pai. Di flicker balik tadi dengan penalty zone dia. Dan dia bisa sustain berkat Breath Smite dan juga ya jelas dengan item-item lifesteal yang sudah dipegang oleh Pai sekarang. Dan Hazel, jauh ini dia sudah terpick off sebanyak 2 kali. Dan belum ada sumbangsi yang banyak dari Hazel selain daripada ada point assist. Yap, dengan ya memberikan badannya dan memakan damage dari Krite ya. Dari tadi juga dan sekarang Lord sudah mulai di setup perlahan oleh pemain-pemain dari Geek Fam tapi Astral Echo mereveal 4 pemain dari Geek Fam. Keitas masih meliuk-liuk di atas, ditembak lagi Hazel yang mundur kembali. Belum ada yang benar-benar mendekati kecuali dari Hazelnya. Tas melihat dari kejauhan sama-sama level 11. Sesaat lagi level 12 Minuan Fury langsung dikeluarkan. Tapi Pai-nya penalty zone ke tempatnya berbeda. Bahkan look-nya langsung mundur dengan Prefector yang dia milikin. Oke, dan kali ini banyak research yang sudah mulai saling keluar. Bahkan Geek Fam mereka nggak gentar untuk kembali langsung melakukan adanya eksekusi terhadap Lord. Ya, Tas tetap berjaga-jaga ya untuk bisa mengeluarkan retribution. Dan sementara Nino cukup dekat posisinya. Ada Baloski langsung dihajar habis-habisan. Akankah ada final selesai memang connect, tapi Baloski-nya berhasil dihancurkan dengan sangat cepat. Bahkan Aboy-nya final selesai sudah mulai connect. Aboy-nya dihancurkan dengan sangat cepat. Hazelnya pergi ke arah mana. Untuk sekarang Rasinya menjadi abang-abangan yang membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa mendekat. Dan Hazelnya terkurunglah sudah. Sedikit lagi bisa dan Hazelnya masih berhasil kabur yang tersebut. Bahkan untuk Luka sekarang menjadi pagar utama dari Kick untuk bisa membuat batasan agar tidak ada yang bisa mendekat. Tapi ternyata Krite memberikan cerita yang berbeda. Superior Fredrin yang hampir saja selamat tapi tembakan jarak jauh dari Astral Sphere Krite berhasil untuk bisa mempanis Hazel dengan retribution yang on point membuat Lord jatuh kepada Geek. Ya dan meskipun Lord jatuh ke tangan Geek, yang dicari adalah point kill tadi. Yap. Dan pertukaran dengan 4 hero tersebut membuat Lord ini akan menjadi Lord yang sia-sia bagi Geek Fam. Menjadi Lord giveaway saja ya. Oke, dan sekarang Alter Ego kembali memimpin dengan 2.500 gold lead-nya. Namun kalau kita bisa melihat dari replaynya juga nih yang akan tersaji, itu Hazelnya tadi udah bagus banget, dia mau kabur kan. Iya, dia bisa kabur juga sih, tempat kan kabur ke belakang. Bisa kabur tapi looknya ketinggalan di depan. Dihimpit oleh 5 pemain Alter Ego dan Hazel lagi nyari jalan di Dar. Satisfying ya. Hore aku selamat, hore aku selamat. Gak jadi. Dar. Tapi bohong. Gak jadi dia. Tapi memang itu sih PR Novaria ya. Predict move ya kan. Kita mau lari jauh juga dengan range yang cukup jauh dari Novaria. Ya bisa aja terkejar gitu kan. Ya. Dan meskipun memang mereka masih punya Baloiski ya untuk bisa memberikan efek kill. Tapi kalau lambat laun ini lebih unggul levelnya Krite juga ya itu bisa tembus ya. Dan ya kalau kita melihat dari itemnya Flash of the Oasis ini selesai buat Baloiski. Dia nggak terlalu tebel, nggak terlalu tanky. Jadi kalau nerima magic damage milik Krite bakal berasa. Tapi Flash of the Oasis ini akan bisa menyelamatkan untuk rekan-rekan yang lain juga termasuk dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan membawakan favor yang sudah selesai sedari tadi jelas. Yap, dan sekarang Aboy udah punya Lightning Truncheon. Yang nantinya ya satu-satunya ya yang unggul dari sisi Geek, cuman dari sisi Aboy-nya juga. Ya, dan tapi gini loh, Aboy kan dia Vexana ya. Vexana kan cukup jarang sebenarnya kalau kita lihat bisa kasih burst damage. Yap. Lebih ke continuous atau mungkin dengan efek crowd controlnya. Jadi sebesar-besarnya misalnya damage yang bisa diberikan dari Aboy, ya itu nggak bakal ya bisa lebih besar dibandingkan dengan si Novaria. Yap, damage-nya kalah gede ya. Iya, kalah gede. Nah, emang ya utility lah ya bisa dibilang ya untuk Vexana itu sendiri. Dan sekarang Baloiski. Oke, Minuan Fury-nya menebak kemanakah perginya Krite dan benar-benar saja Krite-nya Wow. di all in. Yap,
Flicker dari Cadera mencoba untuk memberikan following up damage. 2 flick loh. Ya, atas inisiasi yang dilakukan oleh Baloiski. Baloy dan juga Cadera hanya untuk Kraid sendirian Om. Ya, tapi Kraid juga terpicu tadi. Dia sudah menggunakan flicker dia, sementara dia juga harus tumbang. Yap, ini bisa dibilang sebuah poin yang cukup mahal juga. 4 pemain tersisa dari Alter Ego sembari menunggu Kraidnya hadir kembali, Lordnya terbuka. Tapi memang kayaknya Geek juga lagi coba untuk tarik ulur dulu ya. Oke. Yap, ini untuk sistem tarik ulur sekarang. Pai. Waduh, untuk mencari informasi, buka rumput. Wah, ada 3 lagi. Rame lagi. Rame lagi. Masih ada sisa-sisa trauma itu. Jangan sampai ya dibohongin ya kan. Rumputnya disangka nggak ada siapa-siapa. Ternyata ramai, tapi sekarang Hazel masih coba untuk maju lagi. Mencari informasi keberadaan dari Lord. Seberapa HP tersisa dan Tas bakal coba untuk mencoba. Nah loh, final slash yang gak kena ke arah siapapun. Minuman furinya langsung dikeluarkan begitu saja. Menjadi hal yang sama. Karena tidak ada yang berhasil terkena. Tapi untuk sekarang Lordnya akan menjadi milik dari Hazel. Namun di tempat yang berbeda, Rasinya langsung aja pergi dari tersebut. Hanya saja Pai sekarang berjuang seorang diri. Akankah ada 1 orang yang berhasil dia bawa? Tapi pala dirinya yang menjadi korban lanjutan. Rasi melihat Luke cuek. Yep. Dan apakah Rasi dikejar? Oke, Rasinya berhasil menggocek dan untuk sekarang berpindah lagi final slash-nya gak jadi dikeluarkan. Hilang lagi. Itu kena efek dari Vine. Yang akhirnya membuat galau nih, keluar nggak ya kan. Akhirnya ya tertahan sudah. Ya, dan lagi-lagi Aboy menunjukkan bahwa dia sebagai mid laner bisa mengangkat perform rekan-rekan yang lain. Yap. Dan tadi dia ditargetkan bisa ke belakang dapetin double kill dan bahkan ada poin assist juga buat dia. Ini luar biasa buat Aboy dan Twilight Armor. Yang diperlukan oleh Geek sekarang sudah selesai. Twilight Armor untuk menekan damage dari Astral Sphere. Ya, wow ini Geek satu momen. Fun. Wow, ini bener banget. Tapi Ninonya, oke, Ninonya berhasil selamat tapi tidak untuk rekannya karena satu rekannya Pai berhasil menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Lordnya lewat di bagian atas. Sementara Rasi dengan konsil udah digunakan langsung dihadang saja oleh Hazel. Lordnya masih terpukau saja di area tersebut. Lordnya sudah mulai masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki pula oleh Alter Ego. Tapi tasnya langsung aja pergi ke tempat yang berbeda karena Rasnya sudah dalam keadaan yang sangat tidak baik pula. Rasinya menjadi orang terdepan guna untuk bisa menghalau siapapun yang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki pada selesai connect karena beberapa player. Tapi malah tasnya menjadi korban pula. Baloiski langsung aja dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi base-nya langsung saja dihancurkan oleh Geek Bomb. Wow. Fam yang ternyata Geek yang berhasil untuk bisa mengalahkan El Familia kali ini.